Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami, dan Kau berikan kesempatan pula kepada kami supaya kami beribadah. Biarlah ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang baik dan benar. Engkau berkenan untuk mencurahkan kuasa-Mu, bahkan kuasa firman Tuhan Kau tanam dalam hidup kami, agar kami dapat memanfaatkan firman-Mu sebagai landasan kehidupan kami. Kami menyerahkan perjalanan firman ini dalam tangan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memberikan penjelasan kepada kami ayat demi ayat yang kami baca. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Hari ini saya berada di Taman Balai Kambang, Solo. Ya, jadi pemberitaan firman Tuhan ini kami beritakan di Balai Kambang, Solo. Mari kita bersama-sama buka hati, satukan pikiran, satukan hati. Kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan satu tema, kunci rumah tangga bahagia. Ya, kunci rumah tangga bahagia. Nah, bahagia itu apa? Saya buka kamus besar bahasa Indonesia. Ada beberapa kata bahagia itu yang dapat kita rangkum. Bahagia itu suatu keadaan atau suatu perasaan senang dan tentram. Itu yang pertama, ya. Berarti bahagia adalah perasaan yang positif, nyaman, dan tidak terbebani. Yang kedua, bahagia itu apa? Bahagia itu bebas dari segala kesusahan. Ini menunjukkan bahwa bahagia adalah keadaan di mana seseorang tidak mengalami masalah atau kesulitan yang membebani hidupnya. Yang ketiga, bahagia itu apa? Bahagia itu kenyamanan atau kepuasan. Ya, kenyamanan atau kepuasan. Bahagia seringkali dikaitkan dengan perasaan nyaman, perasaan puas atas apa yang telah dimiliki atau apa yang telah diraih. Bahagia itu apa? Bahagia itu bebas dari kesusahan. Ya, tidak ada kesusahan yang menindih hidupnya, tidak ada kesulitan yang mengganggu kehidupannya. Nah, bahagia itu ketenangan batin. Selain perasaan, bahagia itu juga melibatkan ketenangan batin, yaitu rasa damai dan tidak terganggu. Nah, keadaan ini menjadi dambaan, menjadi keinginan semua orang. Baik orang itu anak-anak remaja, kaum muda, keluarga, ataupun siapa. Ini merupakan dambaan hidup bahagia. Ya. Padahal orang kaya belum tentu bahagia. Kekayaan dia limpah, tapi hidupnya tidak bahagia. Ya, masih mencari sesuatu yang membahagiakan hidupnya. Orang punya jabatan tinggi belum tentu bahagia. Kadang-kadang jabatannya sudah tinggi, tetapi tiap malam tidak bisa tidur. Rasanya itu ada beban yang berat dalam hidupnya. Atau mungkin kepandaian seseorang, ilmu seseorang juga belum tentu dia punya ilmu lalu bahagia. Ya, jadi bahagia itu bagaimana? Nah, hanya Alkitab yang bisa menjawab. Ya, hanya Alkitab yang bisa memberi kunci bahagia itu. Mari kita buka Mazmur 128 ayat 1.
Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, kebahagiaan akan datang pada siapapun, baik itu besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, siapapun juga yang punya rasa takut akan Tuhan, lalu hidup menurut jalan yang diberitahukannya. Nah, jadi bahagia tidak ada sangkut pautnya harta, bahagia tidak ada sangkut pautnya kedudukan, bahagia tidak ada sangkut pautnya pintar atau bodoh. Siapapun yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalannya, itu akan menjadi bahagia. Jangan dibalik, Bapak Ibu. Banyak orang yang hidupnya terbalik. Aku akan bahagia kalau aku sudah kaya. Aku akan bahagia kalau aku sudah punya rumah dengan mobil sekian. Aku akan bahagia kalau aku sudah punya jabatan seperti ini. Terbalik. Ya, jangan dibalik. Karena begitu dibalik, dia tidak menemukan kebahagiaan. Nah, jadi sekali lagi, bahagia itu didapat dari siapapun juga yang takut akan Tuhan. Nah, tanpa takut akan Tuhan, tidak bahagia. Sesudah takut akan Tuhan, ada jalan Tuhan yang ditunjukkan kepadanya, yang harus mereka tempuh. Nah, mari kita kembangkan. Yang namanya bahagia itu tidak hanya siapa yang takut akan Tuhan. Kalau kita kembangkan dari Mazmur 128 ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ini sudah berkembang pada rumah tangga. Laki-laki itu adalah kepala rumah tangga. Kata bahagia itu didapat dari rumah tangga yang laki-lakinya, yang kepala rumah tangganya takut akan Tuhan. Nah, laki-laki yang takut akan Tuhan itu memiliki efek yang luar biasa, memiliki akibat yang luar biasa. Terdapat dalam Mazmur 128 ayat 2 dan ayat 3. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Laki-laki yang takut akan Tuhan memiliki efek yang pertama, apapun yang kamu makan, berapa banyak yang kamu makan, atau mungkin hanya sedikit yang kamu makan, itu sudah sangat berguna di dalam kehidupannya. Karena apa? Yang namanya bahagia itu tidak diukur dengan makan enak atau tidak enak. Ya, Tuhan akan memberikan kepadanya apa yang dimakan itu menjadi berkat yang dapat disyukuri. Ya, berkat yang dapat disyukuri. Ini yang perlu dicatat. Ya, tidak akan menjadi penyakit. Tidak akan menjadi masalah dalam kehidupannya. Karena apa? Di tengah berkat yang sedikit, karena takut akan Tuhan, Tuhan itu akan mengubah apa yang dimakan ini menjadi sesuatu yang sangat berguna dalam hidupnya. Jadi rumah tangga yang mungkin berkatnya kecil bisa bahagia. Ya, makannya mungkin kurang, bisa tetap menempuh kebahagiaan kalau dia takut akan Tuhan. Efek selanjutnya, istrinya bagaikan pohon anggur. Pohon anggur itu berbicara tentang kemanisan. Ya, istri yang manis di rumah, bukan manis wajahnya.
tetapi manis dalam pengelolaan rumah tangganya. Itu akan membuat suami betah di rumah, anak-anak betah di rumah. Di rumah bagaikan surga. Ya, walaupun tidak memiliki harta yang berlimpah, tapi surga. Jadi sang suami kalau sudah ketemu istrinya dan anak-anak kalau sudah ketemu ibunya, itu sudah luar biasa. Kebahagiaan rumah tangga terletak dari bapak yang takut akan Tuhan. Laki-laki yang takut akan Tuhan akan membuat anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja makannya. Anak-anakmu dikatakan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Anak-anak pohon zaitun itu pohon yang mengeluarkan biji, dan bijinya ini dapat menjadi minyak. Namanya minyak zaitun. Minyak zaitun itu satu-satunya minyak sehat di dunia ini. Ya, jadi makanan apapun diguyur dengan minyak zaitun, jadi rasanya gurih, jadi rasanya enak dan tidak menimbulkan kolesterol. Ya, minyak zaitun itu minyak yang dapat digunakan obat. Sekarang sudah banyak orang-orang sakit ini, sakit itu, lalu di Google atau di media itu dikatakan minum minyak zaitun asli, murni, setiap hari 1 sendok makan. Nah, ada kesehatan yang muncul dari minum minyak zaitun ini. Jadi minyak zaitun dapat digunakan obat, minyak zaitun dapat digunakan bumbu. Dan yang ketiga, minyak zaitun ini dapat digunakan sebagai lampu minyak. Isi lampu yang dikasih minyak, kalau di Indonesia mungkin minyak tanah. Ini enggak, minyak zaitun. Ini adanya di Bait Allah. Jadi minyak pilihan, tidak di sembarang tempat. Nah, artinya apa? Anak-anaknya itu berguna, Bapak Ibu. Betapa bangganya, betapa bahagianya kalau orang tua, bapak dan ibu mendengar anaknya berguna. Ya, di sekolah berguna, di lingkungan berguna, di pekerjaan berguna. Luar biasa Bapak Ibu. Dari mana ini asalnya? Dari bapak yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Allah kepadanya. Nah, dan anak-anak itu akan menjadi buah yang nikmat di sekitar meja makan. Meja makan ini bicara satu tempat di mana bapak, ibu, anak-anak bercengkrama. Mungkin dia berkelakar, mungkin dia berbagi pendapat, mungkin segala macam lah. Artinya apa? Komunikasinya beres. Rumah tangga yang komunikasinya beres menjadi rumah tangga yang bahagia. Nah, akibat lain, Mazmur 128 ayat 5 dan ayat 6. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Hadiah dari laki-laki yang takut akan Tuhan, umurnya panjang. Tidak hanya itu, menikmati kebahagiaan. Bahkan dia diizinkan Tuhan untuk melihat anak-anaknya berhasil, cucu-cucunya berhasil. Bahkan buyutnya berhasil, umurnya panjang Bapak Ibu. Ya, sampai punya buyut masih hidup bahagia. Nah, oleh sebab itu hari ini ada kunci kebahagiaan yang harus Bapak Ibu miliki. Dan firman Tuhan hari ini sudah dibukakan kuncinya
takut akan Tuhan. Mari kita lihat hati kita. Kalau ada kehidupan kita yang hari ini tidak bahagia, apakah rasa takut akan Tuhan itu ada dalam hidup kita? Kalau tidak ada, kalau kita nyalai hukum, ya jangan nuntut. Ya, tidak dihukum itu aja sudah baik. Apalagi kalau kamu hidup dalam hukuman, ya harus dirasakan. Tapi kalau kita tidak nyalai hukum, takut akan Tuhan, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan, kebahagiaan pasti menjadi milik kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Firman-Mu hari ini menegur kami, supaya kami dapat menikmati kebahagiaan. Dan Engkau telah memberikan kuncinya. Ajari kami supaya kami taat akan firman-Mu dan kami boleh hidup di dalam kebahagiaan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah seperti biasa, ya, pengumuman yang pertama, GBIS Haleluya sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu, jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Bagi Bapak Ibu yang belum beribadah di gereja manapun, kami mengundang supaya Bapak Ibu datang ke GBIS Haleluya Palur bersama dengan kami menikmati hebatnya Tuhan melalui berkat yang diberikan pada kita. Yang kedua, tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab dimulai jam 6 sore. Bapak Ibu yang belum pernah datang, yuk sekali waktu datang. Ada pengalaman apa pelajaran pendalaman Alkitab itu? Yang ketiga, setiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan cabang dimulai jam 6 sore. Yang satu kegiatan Joyful Blessing, ibadah rumah tangga, dimulai jam 6 sore. Lalu hari Sabtu ada ibadah kaum muda, ibadah youth dengan nama Revive Generation. Kaum muda bercerita, kaum muda berkarya, kaum muda beribadah dengan cara mereka. Bapak Ibu yang punya anak masih muda remaja, silakan datang. Supaya ada pengalaman berorganisasi, ada pengalaman hidup remaja yang diberkati. Nah, mari Bapak Ibu, masih satu, ibadah online tetap jalan. Ya, dengan jadwal, dengan harapan Bapak Ibu membuka ibadah online, lalu dikirim kepada teman-teman lain, minimal 5. Ini untuk penginjilan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tidak sempat menginjil kemana-mana karena kesibukan, cukup dengan ibadah online dibagikan kepada teman-teman lain. Berkatnya luar biasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami belajar firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu, tambahkan kesehatan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Engkau telah berikan presiden baru, berikan hikmat-Mu dalam tugas-tugasnya. Dalam melayani Engkau akan pimpin berkati. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara yang lain. Tuhan pimpin berkati dari atas sampai bawah RT RW, berkati beliau dalam menunaikan tugas-tugas. TNI, Polri berkati untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai penghabisan. Tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun sebelum kami berpisah, kami masih menyatukan hati
berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan Engkau. Ibu Gito, Ibu Mintarsih, Bapak Petrus Sutresno, Bapak Isa, Saudari Arin, mereka membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Sementara kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Hafid yang saat ini masih dibelenggu dengan kuasa gelap. Bebaskan Tuhan, karena Hafid mengenal Engkau dan Hafid menjadi alat-Mu. Kami bersyukur Engkau telah sembuhkan Pak Gito, Engkau telah sembuhkan Ibu Bambang, Engkau telah sembuhkan Ibu Satinem. Mereka telah sembuh, siap untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun kami percaya Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu, Engkau mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya untuk engkau. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaan, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.